Pria ini memotong jari korbannya hanya karena dia salah memutar lagu. Lebih gilanya lagi, dia juga membunuh orang-orang yang dia temui. Kegilaannya itu ternyata berawal dari sebuah siaran radio. Dan inilah Midnight FM. Sebuah taksi menyusuri kota malam itu. Terdengar suara seorang penyiar wanita, dan di dalam taksi itu ada wanita yang sedang terikat. Seseorang lalu turun dan mengambil bunga. Bunga itu diberikannya ke wanita yang terikat tadi. Wanita itu ketakutan dan pria itu menodongkan gunting ke arahnya. Wanita itu pun digeret dan dibunuh. Di tempat berbeda, ada seorang penyiar bernama Sun Yong yang saat itu diberikan kejutan oleh rekan-rekannya. Hari ini adalah hari terakhirnya siaran karena Sun akan pergi ke luar negeri. Dulunya, sebelum menjadi penyiar, Sun ini adalah seorang pembawa berita. Produsernya terlihat tidak senang dengan keputusannya Sun dan langsung pergi dari sana. Sun mencoba untuk mengejarnya. Si produser malah ketus dan mengumpat ke Sun. Nah, Sun ini seorang single parent yang memiliki anak bernama Enso. Enso ini tidak bisa berbicara dan sehari-harinya adiknya Sun yang bernama Ayong lah yang membantu menjaga Enso. Sun pun langsung menelpon Enso. Mereka punya cara untuk saling berkomunikasi, di mana Sun akan selalu memberikan pertanyaan dan Enso akan menjawab dengan ketukan. 2 ketukan artinya iya dan 1 ketukan artinya tidak. Sun meminta anaknya untuk tidur karena Sun saat ini akan melakukan siaran terakhirnya. Cuma di parkiran, mobilnya ini tergores dan ban mobilnya juga pecah. Ada sebuah pesan di mobilnya Sun. Dan karena tidak punya waktu lagi, rekannya pun memanggilkannya taksi. Di jalan, taksi yang mereka naiki menabrak mobil lain. Seorang pria lalu keluar dari mobil sambil marah-marah. Tiba-tiba, ada seorang wanita yang keluar dan lari dari mobil. Pria itu mengejarnya dan memukul wanita itu. Nah, rekannya Sun ini sebenarnya ingin menelpon polisi, tapi Sun tidak ingin ikut campur di urusan mereka. Di tempat berbeda, si produser terlihat menelpon seseorang. Karena tidak juga diangkat, dia pun mengirimkan pesan. Di waktu yang sama, Ahyong meminta Enso untuk tidur di sebelah anaknya. Kembali ke Sun, dia melihat berita ada pembunuhan berantai yang terjadi baru-baru ini dan pelakunya belum juga ditemukan. Nah, Sun ini melihat ada pria yang tidak dia sukai. Pria bernama Dokte ini adalah fansnya Sun sejak dulu. Bahkan dia memiliki nomornya Sun. Sun terlihat tidak nyaman. Rekannya lalu keluar dan menghapus nomornya Sun di HP-nya Dokte. Nah, Dokte ini ternyata diundang ke sana karena dia pendengar setia radio tersebut. Sun lalu membuang surat-surat dari penggemarnya termasuk dari Dokte. Rekan prianya lalu datang dan memberikan Sun hadiah perpisahan. Sementara itu, suara keras membangunkan Enso. Seseorang terlihat berusaha membobol rumah tersebut. Suara gonggongan anjing semakin membuat Enso penasaran. Nah, karena menggunakan earphone, Ahyong tidak mendengar suara-suara itu. Saat earphone itu dilepas, Ahyong pun mendengar suara gonggongan itu. Tapi tiba-tiba, suara itu menghilang membuat Ahyong ini penasaran. Ahyong mencoba untuk mengeceknya. Enso berusaha memperingatkan bibiknya ini, tapi dia tidak bisa berbicara. Ahyong dikagetkan karena melihat seorang pria yang baru saja membunuh anjingnya. Ahyong mencoba kabur, tapi pria itu berhasil membuka pintunya. Ahyong ketakutan, dia mencoba menyerang pria itu dengan gunting. Pria itu pun kesal dan langsung memukul Ahyong. Enso yang penasaran mencoba untuk melihatnya. Ahyong saat itu merangkak keluar mencari pertolongan, tapi pria itu memukul Ahyong kembali dan menyeretnya ke dalam kamar. Enso yang ketakutan pun tidak sengaja menyenggol sesuatu. Pria itu mendengar suara benda jatuh. Dia mencoba untuk mengeceknya. Pria bernama Han Dong-so ini tidak menemukan keberadaan Enso karena saat itu Enso bersembunyi.
Alarm di jamnya pun berbunyi. Dia langsung menghidupkan radio dan terdengar suara Sun yang sedang melakukan siaran. Han lalu mengirimkan pesan untuk Sun. Sun berimprovisasi dan rekan-rekannya langsung memberikan kode ke Sun bahwa sebentar lagi lagu akan diputarkan. Nah, rekannya meminta Sun untuk mematikan HP-nya di siaran berikutnya. Sun lalu menelpon rumah, tapi dia kaget ketika telepon itu diangkat oleh seorang pria. Sun kebingungan, pria di telepon itu adalah Han yang saat ini menyandra keluarganya Sun. Han meminta Sun untuk memutar playlist yang dia kirim. Jika tidak, maka Ah Yong akan mati. Telepon itu pun ditutup. Sun pun menelpon HP adiknya. Han mengangkat dan mengancam jika Sun melaporkan hal ini ke orang lain, maka semua orang yang ada di rumah ini akan dia bunuh. HP milik Ah Yong pun langsung dipatahkan oleh Han. Sun pun langsung menelpon polisi dan memintanya untuk memeriksa huniannya. Di sisi lain, polisi menemukan jasad perempuan dalam kondisi terikat. Nah, ternyata si pembunuhlah yang sudah melaporkan jasad tersebut. Dan karena di panggilan telepon terakhirnya, korban menelpon si produser. Jadi si produser didatangkan ke sana untuk mengidentifikasi korban. Kembali ke Han, dia menyandra anaknya Ah Yong yang saat itu tertidur. Han lalu mendekati Ah Yong dan bertanya di mana keberadaan anaknya Sun. Ah Yong beralasan Anso saat ini berada di rumah sakit karena lehernya terluka. Siaran pun dilanjutkan dan Han mendengarkan siaran itu dengan baik. Tiba-tiba 2 orang petugas datang. Han bilang bahwa dia adalah kakaknya Sun. Petugas ingin memeriksa rumah itu dan Han mempersilahkan mereka untuk masuk. Han langsung menghabisi satu petugas itu dengan besi. Kembali ke Sun, saat dia sedang siaran, telepon kembali berdering. Tapi kali ini bukan HP miliknya. Ternyata suara itu berasal dari kado-kado yang dibuang oleh Sun. Siaran itu pun dialihkan ke lagu. Sun pun menemukan HP di dalamnya. HP itu diangkat dan Han melakukan panggilan video. Sun ketakutan, Han sangat marah. Dia meminta Sun untuk tidak mengatakan ke siapapun tapi malah melaporkan hal ini ke polisi. Han mengamuk dan menggebrak meja. Sebuah HP terjatuh yang langsung berusaha diraih oleh Ah Yong. Han mengatakan dia akan menunjukkan konsekuensi dari perbuatannya Sun. Han membunuh petugas yang dia ikat. Han meminta Sun untuk tidak mengatakan hal ini ke siapapun lagi. Han juga menunjukkan kondisi Ah Yong yang saat ini terikat. Han menanyakan di mana keberadaan Anso. Ah Yong memberikan kode yang langsung dipahami oleh Sun. Sun mengatakan bahwa anaknya saat ini berada di rumah sakit. Han meminta Sun memutar playlist seperti yang dia kirim tadi. Jika tidak, maka dia akan melakukan hal gila lainnya. Sun kebingungan, dia tidak tahu di mana fax playlistnya. Nah, di saat itu, Ah Yong melempar HP itu ke Anso yang dari tadi mengintip. Tapi, HP itu malah masuk ke bawah karpet. Han tidak mau tahu, Sun harus memutar playlist tersebut. Sun langsung meminta rekannya untuk memutarkan iklan. Dia langsung berlari mencari fax playlistnya, tapi karena buru-buru, Sun pun terjatuh dan kakinya terkilir. Dokter datang berusaha membantunya, tapi Sun tidak memperdulikannya. Sun mencoba masuk ke dalam gudang penyimpanan lagu. Dia mencari lagu lama yang diminta oleh Han. Cuma dia tidak menemukan kasetnya. Sun lalu ingat bahwa lagu itu pernah di cover penyanyi lain. Sementara itu, detektif meminta si produser merahasiakan kematian korban dari keluarganya dulu. Mereka sedang melakukan penyelidikan. Kembali ke Sun, karena panik, Sun jadi sangat pusing tapi dia tetap harus profesional. Jadi, Sun langsung melanjutkan siarannya. Lagu itu pun diputar. Dokter seperti ingin menyampaikan sesuatu ke Sun, tapi tiba-tiba Han menelpon. Han mengatakan bukan itu lagu yang dia minta, dan sebagai hukumannya, Han memotong jarinya Ah Yong. Melihat Sun yang terus-terusan bersikap aneh, rekannya yang penasaran mencoba mencari tahu, tapi Sun langsung kembali ke tempat siaran dan menutupnya. Han menelpon kembali. Dia sangat marah karena Sun menutup teleponnya. Han memberikan 1 kali lagi kesempatan
agar Sun melakukan apa yang dia perintahkan. Sun bertanya apakah Han menginginkan uang. Dia akan memberikan berapapun. Han bilang bukannya uang yang dia minta. Sun ingin menemui Han. Han sangat marah. Dia hanya ingin Sun melanjutkan siarannya. Han meminta Sun memutarkan lagu Taxi Driver dan mengucapkan kata-kata yang sama yang pernah dia ucapkan di tanggal 5 Desember 2006. Jika tidak, maka kakinya Ah Yong akan dia potong. Tanpa menjelaskan, Sun meminta rekan-rekannya untuk mengingat apa yang pernah dia katakan dulu. Cuma, rekan-rekannya ini tidak ingat apapun. Sun berpikir sangat keras. Nah, di rumah, Han membereskan polisi yang dia bunuh tadi. Kesempatan itu digunakan Eun-soo untuk melepas ikatan di kakinya Ah Yong. Cuma, Ah Yong memintanya untuk pergi. Eun-soo pun buru-buru mengambil HP yang ada di bawah karpet. Kembali ke Sun, dia ingat Dok Tae pernah mengatakan dia ingat semua perkataan Sun saat siaran. Jadi Sun bertanya apa yang dia katakan di tanggal 5 Desember 2006 saat memutar lagu Taxi Driver. Tidak disangka, Dok Tae benar-benar mengingat setiap katanya. Di waktu yang sama, Eun-soo mencoba menelpon nomor darurat. Tapi karena hanya mendengar suara ketukan, petugas mengira si penelpon hanya bermain-main. Nah, siaran dilanjutkan. Han mendengarkan siaran itu. Dia terlihat cukup puas dengan apa yang dikatakan oleh Sun. Tiba-tiba, si produser datang. Dia sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh Sun. Jadi, si produser langsung mengganti lagunya. Sun panik. Dia buru-buru keluar berusaha mengganti lagunya. Tapi si produser menahannya. Sun hanya menangis dan tidak bisa mengatakan kebenarannya. Telepon berdering. Han sangat marah karena lagunya tidak sesuai yang dia minta. Han menunjukkan Ah Yong yang bercucuran darah. Han baru saja membunuhnya. Sun yang melihatnya pun langsung pingsan. Rekan-rekannya yang melihat panggilan video tersebut jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat tersadar, Sun sangat marah ke produser. Karena ulahnya, kini adiknya harus tewas. Si produser cerita bahwa orang yang akan menggantikan Sun siaran juga dibunuh dan si produser baru saja datang dari lokasi pembunuhannya. Di tempat berbeda, seorang wartawan mendapatkan surat berisi kaset dan bunga mawar. Kembali ke Sun, Eun-soo menelponnya. Sun meminta Eun-soo untuk bersembunyi di dalam lemari di ruang bermain. Telepon ditutup. Sun meminta si produser untuk menyiapkan mobil siaran. Mereka akan melakukan siaran di mobil dan menuju ke rumahnya Sun. Han menelpon kembali. Sun mencoba membuatnya sibuk sambil menunggu rekan-rekannya menyiapkan mobil siaran. Eun-soo yang naik ke lantai 2 tidak sengaja menyenggol bola dan hal itu didengar oleh Han. Han jadi sadar bahwa ada orang lain di rumah itu yang dia yakini adalah Eun-soo. Sun buru-buru menelpon anaknya dan meminta Eun-soo untuk tetap bersembunyi. Sun juga buru-buru naik ke mobil siaran. Kembali ke Eun-soo, dia keluar dari lemari karena melihat anaknya Ah Yong yang tersadar. Jadi, Eun-soo memintanya untuk diam. Han menelpon Sun kembali dan Sun melanjutkan siarannya. Han bilang bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Sun sebagai penyiar. Anaknya Ah Yong lalu melihat Han dan di saat itulah anaknya Ah Yong malah berteriak agar Eun-soo cepat-cepat melepas ikatannya. Dan hal itu didengar oleh Sun lewat telepon. Telepon itu pun ditutup. Sun sangat khawatir dengan keselamatan anaknya. Eun-soo mencoba kabur, tapi anaknya Ah Yong berhasil ditangkap oleh Han. Di luar, Sun sudah sampai di parkiran apartemen. Si produser memintanya untuk tidak gegabah. Setidaknya tunggu sampai polisi datang. Sun sangat marah dan melarang si produser untuk menghubungi polisi. Sun melanjutkan siarannya sambil terus berjalan. Sementara itu, polisi sudah sampai di apartemennya Sun, tapi mereka tidak menemukan keberadaan Han. Ternyata si produser sudah menghubungi kepolisian terlebih dahulu. Di waktu yang sama, Eun-soo mencoba meminta pertolongan satpam di luar. Tapi saat satpam itu mendekat, Han langsung menabraknya. Si produser melapor
bahwa Han tidak ada di apartemen itu. Enso dipaksa masuk ke dalam mobil. Dokter saat itu mencoba untuk menghentikan Han, tapi Han berhasil memukulnya. Sun berusaha mengejar, tapi dia sudah terlambat. Han keburu pergi. Han kembali menelpon dan sangat marah ke Sun. Dia akan melakukan hal buruk ke Enso dan juga keponakannya. Han lalu menelpon media dan mengatakan pembunuhan yang terjadi di apartemennya Sun. Hal itu membuat kepolisian kelabakan menyelidiki kasus ini. Di dalam, Sun terlihat sangat terpukul. Dia melihat foto anaknya semasa kecil. Polisi pun menyelidiki latar belakang dari Han, di mana 4 tahun yang lalu Han ini ditangkap karena percobaan pembunuhan. Nah, Han sendiri didiagnosa menderita skizofrenia. Han dimasukkan rumah sakit jiwa selama 3 tahun dan baru bebas tahun kemarin. Dilihat dari fax, jadwal siaran, dan tanggal di mana terjadinya pembunuhan, polisi yakin bahwa Han ini membunuh karena mendengarkan siarannya Sun, di mana Sun waktu itu sempat bilang ada orang-orang jahat di dunia ini hilang, pasti dunia ini akan tenang. Sun mencari pahlawan yang bisa melakukannya. Itulah yang membuat Han ini terobsesi untuk membunuh. Si produser tiba-tiba ditelepon dan diminta untuk melihat siaran di TV, di mana Han ternyata mengirimkan video dirinya saat membunuh. Han menyekap seorang pelacur dan juga mucikarinya, di mana dia ingin menyelamatkan gadis itu dari si mucikari. Han saat itu menelpon Sun yang sedang siaran dan menanyakan apakah dia harus menyelamatkan gadis itu. Sun saat itu mengira Han hanya bercanda, jadi dia mengiyakan hal itu. Di saat itulah Han langsung membunuh si mucikari. Berita lalu menyiarkan bahwa orang yang dibunuh oleh Han ini dulunya pernah ditahan karena kasus perdagangan manusia, tapi hanya sebentar lalu dibebaskan. Di depan awak media, Sun menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Han adalah tindakan pahlawan. Semua orang terkejut, tapi Han yang melihat berita itu tersenyum senang. Ternyata hal itu dilakukan Sun untuk memancing Han, yang ternyata benar. Han langsung menelponnya. Polisi mencoba melacak panggilan tersebut. Han tahu saat ini dia sedang dilacak, jadi Han meminta polisi untuk segera datang karena dia akan membunuh lebih banyak lagi. Sun mencoba untuk menenangkannya. Polisi berhasil menemukan lokasinya Han. Han memberikan kode awan putih dan langit hitam ke Sun. Sun buru-buru pergi dan ketua polisi meminta anak buahnya untuk membuntuti Sun. Di dalam, pemilik stasiun radio itu sangat marah karena siarannya harus terhenti. Dia memanggil pengganti untuk meneruskan siarannya. Di mobil, Han kembali menelpon dan meminta Sun melanjutkan siarannya. Sun langsung menelpon produser dan memintanya untuk melanjutkan siaran. Si produser langsung mengusir semua orang dan mempersiapkan siaran tersebut. Nah, obrolan mereka berdua ini ternyata juga disiarkan. Sementara itu, polisi berhasil menemukan mobilnya Han, dan di bagasi mobilnya ada seorang wanita yang terikat. Han memberikan arahan kemana Sun harus pergi. Sun lalu melihat mobil yang ditumpangi Han. Dia mencoba menabraknya, tapi Han bilang anak-anak ada di dalam bagasi mobil. Nah, Han ini tiba-tiba berhenti. Sun langsung banting setir dan menabrak para geng motor yang sedang parkir. Han kabur kembali dan Sun buru-buru menyusulnya. Polisi saat itu mencoba untuk menghentikan Han dengan menabrakkan mobilnya, tapi Sun langsung menabrakkan mobilnya ke mobil polisi untuk menghentikannya. Tiba-tiba, para anggota geng motor ini datang dan memukuli mobilnya Sun. Sun yang saat itu bingung, akhirnya menabrak mereka semua. Di depan, mobil polisi langsung menabrak mobilnya Han dari samping dan kecelakaan beruntun pun terjadi. Bagasi mobilnya Han sempat terbuka dan Sun tidak melihat siapapun di bagasi mobilnya. Sun tetap mengejar Han. Dia kali ini berani untuk menabrakkan mobilnya ke Han. Mobil itu pun terjatuh dan terbalik. Sun mencoba mencari anaknya di sekitar sana. Tiba-tiba, dokter datang. Sun ketakutan
Dokter mencoba memberitahu apa maksud awan hitam dan langit putih, tapi tiba-tiba dia dipukul dari belakang oleh Han. Sun mencoba bersembunyi, dia mendengar suara ketukan dan mencoba untuk mendekat. Dan benar, ternyata anaknya terkunci di sebuah kotak pendingin. Sun berusaha membukanya dan hal itu didengar oleh Han. Han yang mencoba memukul Sun malah memecahkan kaca kotak pendingin dan menjatuhkan bak air. Sun pun ditangkap dan diikat di kursi. Kembali ke detektif, wanita yang di bagasi itu ternyata masih selamat, tapi mereka belum mengetahui identitasnya. Kembali ke Sun, Han memperlihatkan kondisinya Eunso. Sun diminta untuk menelpon stasiun radio untuk melanjutkan siarannya. Siaran itu pun dilanjutkan. Han menunjukkan seorang pria ke Sun. Sun mengenali pria itu yang mengejar gadis di awal film tadi. Han meminta Sun menembak pria yang ada di hadapannya. Sementara itu, pemilik stasiun radio itu datang dan menghentikan siarannya. Han menelpon, dia sangat marah karena siarannya lagi-lagi dihentikan. Sun seperti punya sebuah rencana. Dia menelpon si produser dan memintanya membantu. Si produser menelpon anak buahnya dan meminta siarannya untuk dilanjutkan. Dia yang akan bertanggung jawab. Han mempersiapkan senjatanya dan Sun melihat anaknya yang masih berusaha keluar dari kotak pendingin. Pria yang ada di hadapannya ini bilang bahwa wanita yang dia kejar waktu itu adalah adiknya karena si adik sudah lama kabur. Sementara itu, polisi mendengar suara kereta dari siaran itu. Mereka mulai mencari tempat-tempat di dekat rel kereta yang dilewati kereta di jam segini. Kembali ke Sun, dia enggan untuk menembak. Jadi Han membuat suhu di kotak pendingin itu semakin dingin. Sun hanya punya waktu 5 menit sebelum anaknya mati membeku. Sun bimbang, dia bingung harus bagaimana. Tiba-tiba Sun melihat dokter menyelamatkan anak-anaknya. Hal itu juga dilihat oleh Han. Han langsung merebut pistol itu dan menembak si pria. Han keluar mencoba mengejar dokter. Dokter ditembaki, dokter terjatuh, tapi polisi sudah datang ke sana. Han lalu kembali ke dalam, tapi Sun langsung memukulnya. Api membakar tempat tersebut. Mereka berdua sempat berkelahi, tapi Sun bisa dengan mudah dikalahkan. Han membanting Sun, dia lalu mengambil pisau berusaha membunuh Sun. Polisi sudah mengepung tempat tersebut. Sun lalu meraih pistol dan langsung menembak Han sampai dia tewas. Sun lalu keluar, awak media mengerumuninya. Sun terlihat senang mengetahui anak-anaknya masih selamat. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Midnight FM. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dijum.